Selamat datang kami haturkan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta tamu undangan lainnya di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian. Mohon izin Pak Menteri, kami laporkan bahwa pelatihan Kepemimpinan Nasional 2 kali ini akan dilangsungkan selama 107 hari. Terhitung mulai hari ini sampai dengan 16 November tahun 2023. Metode pelatihan Pak Menteri, alhamdulillah metode yang dicanangkan oleh Bapak sejak kepemimpinan Bapak di Kementerian Pertanian secara online ya sudah dilaksanakan hampir di semua kegiatan Kementerian Pertanian, bahkan di luar Kementerian Pertanian pun sudah mulai mengadopsi Pak Menteri. Jadi metodologinya dengan blended learning kita lakukan secara online dan offline ya, di mana para peserta dari pelatihan ini ya, sejumlah 50 orang Pak Menteri, sebagian besar berasal dari Kementerian Pertanian, 33 orang, dari Badan Pangan Nasional 3 orang, dari Kementerian Sosial, Sekretariat Negara, Lembaga Administrasi Negara, masing-masing 1 orang, kemudian dari Kepolisian Republik Indonesia 5 orang, dari pemerintah daerah 3 orang, dari Badan Cyber dan Sandi Negara 1 orang, Badan Keamanan Laut, Kemenko, ya, bidang Polhukam juga masing-masing 1 orang, sehingga jumlahnya ada 50 orang. Kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan Lembaga Administrasi Negara kami rasa sangat strategis karena terkait dengan program nasional. Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 merupakan program nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia dan khusus untuk angkatan ke-25 ini merupakan kolaborasi antara Lembaga Administrasi Negara dengan Kementerian Pertanian. Komposisi peserta pada saat ini dengan datanya dari berbagai instansi, kami berharap bisa terjalin sinergi, terjalin kerjasama, sehingga persoalan-persoalan dapat diselesaikan secara kolaboratif dan hasilnya tentu bisa lebih efektif. Saya berharap peserta pelatihan betul-betul memperhatikan fokus atau tema dari reformasi birokrasi tematik ini dan berupaya secara kolektif kolegial nanti menghasilkan sebuah rekomendasi yang bisa memajukan reformasi birokrasi, khususnya birokrasi di Kementerian Pertanian, dan termasuk proyek-proyek perubahan nanti yang Bapak Ibu bikin secara individu juga berkontribusi nanti pada pembangunan sektor pertanian. Kenapa kita harus hadir di sini? Apakah ini sekedar sebuah formalitas? Karena kita mau naik pangkat, naik jabatan, saya kira terlalu rendah dan terlalu picik kalau kita berpikir itu. Kehadiran kita di sini adalah sebuah ruang ya keberpihakan Allah, keberpihakan Tuhan. Dan keberpihakan bangsa ini pada kita, pada kalian. Jadi ini bukan hanya untuk memenuhi syarat, salah kita. Tidak ada garis kalau tanpa titik-titik kan. Ini bagian dari titik-titik menuju garis yang akan mencapai puncak itu. Oleh karena itu siapapun yang latihan di sini
Insya Allah akan menjadi orang-orang yang besok akan bertanggung jawab pada dirinya, pada keluarganya, pada bangsa ini. Dan harus menjadi lebih hebat. Only strong and good governance can do prosperity. Bangsa ini, negara ini hanya baik kalau hadir pemerintahan yang baik. Hari ini ajakannya Kementan pada kalian, kau adalah masa depan negara, bangsa, dan rakyat. Melalui fungsi, peranan, dan tanggung jawabmu hari ini yang harus lebih baik, dan besok kalian harus tanggung jawab yang lebih besar dari apa yang ada. Biasa berkolaborasi, biasa bekerja sama, biasa menentukan sasaran adalah bagian-bagian yang sangat penting dari sebuah proses perjalanan, apalagi pemimpin. Karena memang kehidupan besok orang yang tidak pakai digital itu jadul. Ya. The paradigm was shifted. Everyone go back to zero. Your past success guarantee nothing. If you not change, you'll die. Kalau kau tidak pakai digital, kau tertinggal lah. Ini saatnya belajar dengan digital. Satu memang yang membuat negara ini bisa bagus adalah digital. Digital itu berarti faktanya telah terukur dengan artificial intelligence. Datanya terukur dengan artificial. Jadi kalau ada orang tidak percaya dengan data artificial intelligence, dia termasuk orang yang ketinggalan era. Oleh karena itu pertanian menggunakan 3 data, saudara. Bisa kasih lihat datanya pertanian. Saya punya data yang terkait dengan BPS. Yang kedua dengan satelit, standing crop, menggunakan artificial. Ini dia. Yang ketiga adalah laporan manual. Karena pertanian itu, mengurus pertanian adalah tidak hanya mengurus makanan, tetapi mengurus ekonomi rakyat dan resonansinya kepada semua aspek. Kau bisa apa tanpa makanan? Gak bisa. Dan pertanian telah membuktikan itu 3 tahun sebagai penopang utama ekonomi Indonesia. Saya sangat berharap jadilah pemimpin di tempatmu, Dik, yang saya bisa banggakan dan bangsa bisa banggakan. Saya senang sekali kalau mendengar kalian besok ada hal-hal yang luar biasa dari tanganmu. Demi rakyat, demi bangsa dan negara. Dan semua yang dikerjakan harus ada ending. Saya senang kata-kata ini. Start with the ending. Jangan kau start, datang sini, tidak tahu endingnya apa nih. Selesai yang biasa-biasa aja. Enggak. Harus ada ending. Ya, ini mungkin berlebihan, tapi menurut saya, kau harus jadi pemimpin. Sesudah ini apa? Ya, kemudian tidak ada tanpa langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. First thinking first. Yang mana duluan? Ya, lebih baik. Dengan mohon perkenan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 25 tahun 2023 secara resmi saya buka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ridha Allah bersama kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.